Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk para sesepuh kebatinan dan juga orang-orang yang mendalami ilmu kebatinan lainnya. Di sini bukan saya bermaksud sok pintar, namun saya ingin membagikan pengetahuan yang saya ketahui mengenai pembelajaran spiritual dasar dari dunia kebatinan. Kebatinan sendiri yang bermakna dalam olah batin dari diri seorang manusia yang diolah secara berkala melalui banyak proses, bisa melalui meditasi, tirakat, topo pendem, dan lain-lain, dengan tujuan dan maksud tertentu. Jadi makna kebatinan dapat diartikan sebagai makna mengelola raga sejati yang ada di dalam tubuh manusia sehingga memiliki kemampuan khusus yang diinginkannya. Sedangkan makna dari kata spiritual yang berarti perjalanan seseorang dalam mencari ilmu kebatinan dalam berbagai unsur seperti kanuragan, pengasihan, kewibawaan, dan kejayaan, serta lainnya. Dan pencarian keilmuan itu sering disebut perjalanan spiritual manusia. Spiritual manusia dilengkapi oleh 4 unsur yang meliputi dari 1. Raga atau wadah yang ada di dalam tubuh manusia. Yang kedua, meliputi oleh pagar atau pagar gaib yang ada di dalam tubuh manusia. Dan yang kedua, meliputi oleh pengasihan yang merangkup di dalam tubuh manusia dan ditutup oleh 4, kewibawaan atau karisma. Itu semua akan kita bahas satu persatu nantinya. Dan keempat unsur tersebut perlu dibangkitkan melalui olah kebatinan. Itu adalah 4 unsur dasar dari perjalanan spiritual manusia. Dalam menjelajahi dunia kebatinan. Pembelajaran yang belum pernah saya buka dimanapun, karena ini adalah pembelajaran yang rahasia dan Anda mendapatkan rahasia itu secara gratis. Langsung saja kita mulai part 1, wadah. Masih banyak orang yang tidak tahu di mana letak wadah dan apakah itu wadah dan apa fungsinya wadah. Kamu sangat perlu mempelajari bab tentang wadah jika Anda baru saja memasuki dunia spiritual
dalam menelusuri ilmu kebatinan. Perjalanan spiritual setiap orang berbeda-beda dalam menyusuri, menapaki ilmu kebatinan. Jadi, yang saya sampaikan di dalam video ini merupakan sebuah cerita dari jalan spiritual saya, dan apa yang saya sampaikan ini bisa masuk dalam nalar Anda nantinya. Bab 1. Wadah eksternal, wadah bagian luar. Jadi, wadah adalah tempat di mana seseorang yang belajar dalam dunia kebatinan menampung keilmuan yang disampaikan oleh sang guru ataupun yang didapatkan melalui wahyu khusus yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta langsung ataupun melalui perantara manusia lainnya. Wadah terbagi akan dua unsur, yaitu eksternal dan internal. Wadah eksternal seseorang terdapat dari daya tubuh manusia tersebut, dari terlihat seberapa dia bisa menahan ngantuknya, melean, laparnya, puasa, dan nafsunya cakra seks. Jika dia bisa menahan dari apa yang saya sampaikan tadi, godaan, itu merupakan salah satu bentuk bahwa wadah Anda kuat. Terkadang manusia masih suka memilih dari nafsu yang mengendalikan wadah di atas, yang bermakna diri atau batinnya belum seimbang. Wadah masih sering goyah karena masih belum bisa mengendalikannya. Jadi, jika Anda masih belum bisa mengendalikan salah satu godaan, bukan berarti wadah Anda kecil, namun diri sejatimu yang masih belum seimbang karena masih mengejar keduniawian. Jadi, bisa disimpulkan dari wadah eksternal yang dimakan adalah mental Anda, kekuatan tubuh, dan nafsu. Dan jika Anda tidak bisa menahannya, daya dampak dari bab wadah ini tidak berpengaruh besar terhadap Anda, karena dari nafsu, mental, dan daya tahan tubuh sudah dari kecil kita latih untuk menahan. Namun seringkali kebablasan juga dari dampaknya juga tidak berakibat besar, namun berpengaruh terhadap psikologi seseorang yang terkena dari dampak nafsu yang berlebihan, mental yang naik turun, dan daya tahan tubuh yang bisa melemah dan juga menaik. Jadi, Anda mulai sekarang dan seterusnya sudah bisa menilai seberapa tangguh wadah eksternal Anda, dan ini sangat berpengaruh dalam Anda mengolah keilmuan kebatinan,
karena sangat banyak ragamnya dari puasa, tirakat, menahan nafsu, dan lain-lain. Jadi jika Anda merasa tidak tertahan, jangan memaksakan tubuh Anda, raga Anda. Karena diri Anda sudah tidak kuat menahannya. Salah satu cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan perlahan-lahan dan selalu mengingat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam agama kita semua yang kalian anut masing-masing telah mengajarkan bagaimana cara dalam menjadi pribadi yang baik dalam mengendalikan tubuh kita, raga. Bab 2. Wadah internal, wadah bagian dalam. Sekarang kita masuk bab 2, wadah internal. Wadah internal terletak di dalam pikiran setiap manusia. Pernahkah Anda mendengar orang gila karena menuntut ilmu kebatinan? Jika pernah, berdasarkan pengalaman pribadi saya, orang yang linglung, gila, bahkan stres dalam belajar keilmuan kebatinan. Penyebab lain dan tidak bukan karena wadah dalam pikirannya sudah full. Pernahkah Anda pusing mengingat sesuatu? Dalam belajar mengingat atau lainnya, tentunya 99% manusia di dunia ini pernah merasakannya. Pusing di bagian kepala. Bagaimana kalau itu terus terjadi terus-menerus karena dipaksa oleh yang mempunyai raga? Tentunya dampaknya sangat fatal karena dapat menyebabkan saraf di otak rusak dengan kapasitas hafalan yang sedikit. Namun sang penghafal tidak dapat menahan nafsu dan juga terus menghafal. Itulah salah satu penyebab orang gila dalam menuntut ilmu. Dalam bab ilmu kebatinan, hal ini saya sampaikan kepada dulur-dulur semua, teman-teman, sahabat FB saya dimanapun Anda berada, agar tidak ada lagi kesalahan dalam menuntut ilmu kebatinan yang Anda lakukan ataupun masih Anda lakukan. Karena itu semua akan memakan diri Anda secara perlahan. Ya, itulah laku dari orang yang ingin gratis, termasuk saya dulu. Saya juga pernah melakukan laku-laku khusus yang gratis. Namun memang kita perlu kesabaran yang khusus. Kini telah banyak paranormal yang mumpuni, yang memberikan jasa instan kepada kita. Dengan kemajuan zaman yang telah mempersingkat laku tersebut, namun selalu waspada dengan paranormal gadungan yang hanya ingin mencari uang. Itulah harus eling lan waspada. Dan selalu ingat, jika ingin belajar dengan gratis harus penuh dengan kesabaran. Jangan mau langsung bisa, karena dampaknya bahaya, bisa buat kamu gila. Jadi carilah yang bermahar jika mau cepat, namun memberikan sebuah metode pola ilmu hasilnya sama, namun jauh lebih mudah. Tentunya maharnya yang pedas terkadang. Ya, wajar
karena menjadi paranormal tak semudah membalikan telapak tangan. Mereka sudah menjalani laku prihatin, baru bisa mendapat kemudahan. Kamu mau enaknya saja, jangan harap bisa jadi seorang yang mumpuni. Saya di sini hanya mengingatkan agar kamu tak salah jalan, bahkan menyusahkan keluarga. Bersabarlah, karena semua ada jalan hidupnya masing-masing. Jadi, inilah salam pembukaan dari channel Konsep Dasar Spiritual. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk ilmu pengetahuan dan ilmu lainnya. Dan jangan lupa kobil to di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu ini saya dapatkan dari laku khusus yang saya terima secara gaib, dan ini nyata saya buktikan dengan diri saya sendiri agar kita bisa memiliki wadah yang besar.